Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tentu sering saya sampaikan semua dalam rangka usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwa Allah, dalam rangka introspeksi, membenahi diri, mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa dalam rangka menggapai kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kita senantiasa dibimbing oleh apa yang diwariskan oleh beliau Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mana beliau pernah bersabda bahwa sebelum wafatnya beliau Nabi berwasiat kepada kita semua bahwasanya taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalian semua telah saya tinggalkan dalam mengarungi kehidupan ini, kalian semua tidak akan tersesat selama kalian mau berpegang teguh pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan konsep ini, maka kesuksesan, kebahagiaan yang akan kita harapkan, kita gapai selama kita mampu berpegang teguh kepada keduanya. Kita tidak akan tersesat, alias kita dalam posisi di jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, dan sudah barang tentu kita akan dimudahkan untuk menggapai kesuksesan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat Islam, tuntunan-tuntunan Islam dalam segala aspek, semua bidang, semua hal, mulai dari gerak, langkah, ucapan, suasana hati harus kita sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan yang ada dalam Islam. Karena memang Islam itu sendiri menyediakan, menuntun kita, membimbing kita apapun yang kita lakukan selama hidup. Artinya semua ada dalam Islam, tuntunan semua ada dalam Islam. Baik itu mungkin satu perbuatan yang terkesan remeh, terkesan sepele, semuanya diatur oleh Islam. Mulai dari batuk misalnya, ada tuntunannya. Di saat batuk kita harus pakai etika bagaimana. Di saat kita bersin, semua ada tuntunannya. Di saat kita berjalan, bahkan masuk ke kamar mandi, ke WC, itu semuanya dibimbing oleh Islam, agama yang kita yakini benarnya selama ini. Apalagi hal-hal yang besar kayak seperti rukun-rukun Islam, sholat, zakat, tentu lebih diberi tuntunan oleh Islam. Karena itu, marilah segala apa yang kita lakukan, sudah sejauh mana
Apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Islam? Atau mungkin kita hanya tebang pilih, hanya sesuatu yang kita anggap ibadah yang terkesan ibadah saja, yang terkesan mungkin terkesan akhirat saja, padahal urusan dunia pun, urusan kerja juga diatur dalam Islam. Sejauh mana cara kerja menurut Islam, sejauh mana dalam bertransaksi, dalam berinteraksi dengan orang lain, semuanya ada dalam Islam. Makanya dikatakan dalam mengenai ayat, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian itu dalam Islam secara total, sepenuhnya. Karena memang di dalam Islam semuanya ada aturannya. Jadi jangan hanya sesuatu yang enak-enak toh. Jangan hanya sesuatu yang tebang pilih. Satu contoh, lebih-lebih di kalangan kaula muda. Kadang dalam hal pergaulan, dalam hal budaya, dalam hal kita berinteraksi, mencontoh ala barat, ala Yahudi, ala orang-orang yang viral, yang konotasinya yang kesemuanya adalah tidak ala Islam. Semuanya sebenarnya ada dalam Islam. Kita harus mengidolakan siapa, kita harus mengambil contoh terhadap siapa. Dalam diri Rasulullah sebenarnya segalanya, segala sesuatunya ada. Figur keteladanan, figur kepemimpinan, semua ada dalam Rasul dan patut kita contoh. Maka sangat tidak sesuai andaikan dalam hal-hal tertentu kita lebih mencontoh kepada orang di luar Islam. Karena nanti dikhawatirkan apa yang kita contoh tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Islam. Makanya sekali lagi marilah mulai dari gerak, langkah, suasana hati, pikiran, gaya hidup, pola pikir, semuanya harus ala Islam. Sekali lagi semuanya harus ala Islam. Taruhlah misalnya mulai dari bangun tidur. Coba sejenak renungkan bagaimana Islam mengatur. Bangun tidur kita sudah diperintahkan dalam hal berdoa, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba sejenak kita renungkan tentang makna atau kandungannya. Demikian agungnya ini harus kita sadari. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Jadi bahasanya ahyana. Artinya kita hidup itu adalah diberi. Diberi oleh Allah, diberi hidup, diberi kehidupan. Kita hidup bukan hidup sendiri. Kita hidup bukan hidup dengan sendirinya. Alias tidak peran aktif oleh Allah, tidak. Sekali lagi Allah berperan aktif dalam menghidupkan kita. Itu dimulai dari bangun tidur. Karena tidur adalah saudaranya mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita dari setelah kita mati, yaitu bangun dari tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Setelah itu, coba renungkan lagi, kita diperintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sepertiga malam atau di malam maka bangunlah. Kemudian lakukan salat malam atau qiyamul lail. Siapa tahu Allah akan mengangkat derajat kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu, apa perintah dalam Islam? Kita mempersiapkan diri untuk salat subuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah salat subuh, kegiatan apapun, semua ada dalam Islam. Sampai kita kerja,
bagaimana kita berangkat kerja, bagaimana niat kita bekerja, sampai di ruang kerja, terus bagaimana tata cara kita bekerja. Semuanya ada dalam Islam dan harus kita sesuaikan dengan tuntunan Islam. Kalau kita mau begitu, tentu tidak ada sedetik pun dari apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan yang tidak sesuai dengan Islam. Contoh lain bahwa dalam kehidupan pasti setiap kita mengalami kesusahan dan kesenangan, kesuksesan dan kegagalan, kesialan dan keberuntungan. Itu pasti, karena itu romantika kehidupan. Meskipun demikian, artinya kelihatannya kesialan, kesusahan, semua juga diatur oleh Islam. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana kita harus bersikap di saat kena musibah, di saat kena malapetaka, diatur oleh Islam. Beginilah caranya bersikap. Misalnya, Basyiris sabirin alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada mereka yang di saat saya uji, saya timbangkan musibah, mereka mampu mau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di antara tuntunannya di saat kita kena musibah. Demikian pula di saat kita mendapat keberuntungan, kegembiraan, Islam pun juga mengatur bagaimana harus bersyukur di saat kita sedang mendapat sesuatu yang menggembirakan. Dan semuanya, sekali lagi, semuanya ada dalam Islam. Saya ulangi, mulai dari suasana hati, cara berpikir, pola hidup, pola bermasyarakat, kita berinteraksi kepada sesama manusia, bahkan sesama hewan, sesama makhluk. Subhanallah, di dalam Islam penuh, full, komplit. Tinggal kita sejauh mana mau menggali, mau mengkaji, mau menyesuaikan segala apa yang kita lakukan. Sekali lagi, tinggal kita. Maka marilah kita bersama-sama untuk mengkaji, menggali, dan kita sesuaikan segala apa yang kita lakukan, sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan yang ada dalam Islam. Kalau mau demikian, tentu sangat bisa kita harapkan kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini memberi pencerahan kepada kita dan meningkatkan kesadaran kita bahwa kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Selama kita mau dan senantiasa konsekuen dengan tuntunan-tuntunan Allah, maka betapa kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.